Oke, kita langsung masuk ke topik yang krusial banget nih, terutama buat Anda yang ngurusin proyek pemerintah. Kita mau bahas soal jebakan akhir tahun anggaran. Tahu sendiri kan, Desember itu sering jadi bulan paling horor di mana nasib banyak proyek dipertaruhkan. Pasti udah nggak asing lagi kan sama peribahasa ini, dan ini relevan banget. Soalnya, tiap tahun tuh banyak banget pejabat pembuat komitmen atau PPK dan manajer proyek yang kayaknya ngulangin kesalahan yang itu-itu lagi. Padahal akibatnya bisa fatal loh. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih siklus gagal ini kayaknya terjadi lagi dan terjadi lagi? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas akar masalahnya dan yang paling penting, gimana solusinya. Seringkali masalahnya itu bukan karena duitnya nggak ada loh, tapi justru karena kelalaian-kelalaian umum yang dilakukan oleh PPK dan manajer proyek itu sendiri. Mungkin awalnya kelihatan sepele, tapi wah, dampaknya di akhir tahun bisa luar biasa besar. Jadi, biang keroknya itu ada di 3 area ini. Pertama, perencanaannya dari awal udah nggak matang. Kedua, pas proyeknya jalan, pengendaliannya lemah banget. Dan puncaknya, yang ketiga nih, ada akrobat administrasi cuma buat ngejar target serapan anggaran. Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu. Di mana aja sih titik-titik rawan ini? Karena dengan kita paham masalahnya, itu udah langkah pertama buat menghindarinya kan? Nah, semua drama itu biasanya berawal dari sini. Jadwalnya terlalu optimis, semua kerjaan berat malah numpuk di akhir tahun. Diperparah lagi sama dokumen lelang yang telat disiapin. Jadinya apa? Waktu buat kerja di lapangan jadi mepet banget. Hampir mustahil deh bisa selesai tepat waktu di 31 Desember. Terus, pas proyeknya udah jalan, masalahnya nambah lagi. Banyak PPK atau PM yang sikapnya pasif, kayak cuma nonton aja. Mereka baru sadar ada yang nggak beres pas semuanya udah terlambat. Padahal ya, sinyal-sinyal bahaya itu udah kelihatan dari rapat-rapat rutin atau showcase meeting, tapi seringnya ya diabaikan. Dan ini dia bagian yang paling bahaya. Demi apa? Demi menyelamatkan anggaran biar nggak hangus. Seringkali dibuatlah laporan fiktif, seolah-olah proyek udah kelar 100%. Padahal, kalau kita cek ke lapangan, wujudnya aja belum selesai. Pembayaran lunas, tapi dasarnya cuma kertas, bukan fakta di lapangan. Hati-hati, rekayasa administrasi kayak gini itu bukan lagi kelalaian biasa. Ini udah masuk ke area yang risikonya tinggi banget. Potensinya adalah temuan kerugian keuangan negara oleh aparat pemeriksa. Dan kalau udah begini, ujung-ujungnya bisa ke masalah hukum yang serius. Nah, pasti muncul pertanyaan kan? Kalau emang nggak selesai, apa nggak ada jalan keluar lain yang legal dan aman? Jawabannya ada dong. Sekarang kita akan beralih dari masalah ke solusi yang resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenalan yuk sama solusinya yang namanya RPATA. Anggap aja ini alat modern yang memang disiapkan sama Kementerian Keuangan, khusus buat nangani situasi genting kayak gini secara sah dan transparan. Jadi RPTATA, singkatan dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran, itu gampangnya gini. Dia itu rekening khusus, tempat dana proyek yang belum kelar, bisa dititipkan. Ini cara cerdas buat mastiin anggarannya tetap aman, kerjaan bisa lanjut tahun depan, dan yang paling penting, pembayaran baru dilakukan kalau pekerjaannya udah benar-benar beres. Nah, ini penting banget buat dibedain ya. RPATA ini khusus buat kontrak tahun tunggal yang kebetulan telat. Jadi ini bukan buat proyek yang dari awal emang direncanain selesai beberapa tahun atau multi-years. Jadi, anggap RPATA ini sebagai solusi darurat yang antisipatif, bukan buat perencanaan jangka panjang. Oke, terus gimana cara pakainya? Tentu ada syarat dan langkah-langkahnya, nggak bisa sembarangan. Yuk kita lihat gimana prosesnya berjalan. Nggak semua proyek bisa pakai RPATA loh, ada syarat-syarat kuncinya. Misalnya, kontraknya itu harus udah tanda tangan paling lambat tanggal 30 November. Terus, buat proyek konstruksi, progres fisiknya minimal harus udah 50% pas akhir tahun. Kenapa? Ya ini, buat memastikan cuma proyek yang emang serius jalan yang bisa dapat fasilitas ini. Prosesnya sendiri sangat terstruktur dan rapi. Mulai dari bikin adendum kontrak yang sah, terus dananya diparkir di rekening penampungan. Nanti setelah pekerjaannya selesai di tahun berikutnya, baru deh dananya bisa dicairkan. Kalaupun ada sisa, ya langsung dikembalikan ke kas negara. Sangat transparan kan? Jadi, setelah kita lihat masalah dan solusinya, kesimpulan utamanya apa dong? Intinya adalah, gimana caranya kita bisa menghindari risiko-risiko fatal yang udah kita bahas di awal tadi. Jelas, pakai RPATA itu pilihan yang cerdas. Jauh lebih aman dibanding main akrobat administrasi. Mekanisme ini menjaga disiplin anggaran dan ngasih kepastian hukum buat semua pihak. Ini bisa dibilang solusi win-win deh.
Negara aman, penyedia jasa juga tenang dari risiko yang nggak perlu. Dan ini dia poin krusialnya. Kuncinya dari semua ini adalah jadilah proaktif, jangan reaktif. Antisipasi masalah dari awal, jangan nunggu apinya udah gede baru sibuk cari air. Nah, RPATA ini adalah bagian dari pola pikir proaktif itu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin pertanyaan ini buat Anda renungkan. Coba deh, lihat lagi proyek yang lagi Anda pegang sekarang. Apa udah di jalur yang aman? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, Anda lagi berjalan lurus menuju lubang yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Coba dipikirkan baik-baik.